Hola amigos parantos kumaha damangos. Video ini adalah part 3 dari serial Three Swordsmen yang merupakan ending dari season pertama. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang si tetangga. Saat Wu Qing akan membunuh Jijie, ada seorang pria bernama Xiao Yao yang tiba-tiba datang dan melindunginya. Wu Qing terus menyerang Xiao Yao, tapi semua serangannya bisa dihindari dan malahan Xiao Yao akhirnya berhasil membuka topeng Wu Qing. Xiao Yao yang sepertinya mata keranjang malah mengagumi kecantikan Wu Qing membuat Wu Qing bisa menyerang Yun Zong. Saat akan membunuh Yun Zong, tiba-tiba kekuatan Xingtiannya bangkit yang membuat kekuatan Yun Zong menjadi naik berkali-kali lipat. Yun Zong bisa mengungguli Wu Qing sampai-sampai gadis itu pun memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Yun Zong pun kembali tersadar dan berterima kasih pada Xiao Yao dan memanggilnya dengan sebutan paman. Xiao Yao tak terima dipanggil paman pun sedikit marah dan mengeluarkan kekuatannya dengan berkata bahwa ia akan mengetes kekuatan Yun Zong. Tentu aja Yun Zong yang sedang tak berada dalam mode Xingtian pun dengan mudahnya terkena serangan Xiao Yao. Saat Xiao Yao mencoba menyerang lagi, Zuo Yu yang ternyata berhasil lolos dari pertarungannya pun datang mencegah Xiao Yao. Xiao Yao berhasil dipegangi oleh Jiayi dan juga Meng Meng, tapi ia bilang ia tak bermaksud melukai Yun Zong dan hanya ingin melihat kekuatan Xingtian saja. Yun Zong meminta Jiayi melepaskan Xiao Yao dan ia pun meminta Xiao Yao menceritakan tentang Xingtian kepadanya. Xiao Yao bilang menurut para tetua saat Xingtian turun ke dunia maka harta suci akan muncul. Xingtian turun untuk menghukum kejahatan dan semua orang harus menundukkan kepalanya. Tapi menurut buku yang pernah dibaca Xiao Yao, Xingtian hanyalah kekuatan besar yang sama sekali tak berhubungan dengan kebaikan ataupun kejahatan. Kekuatan Xingtian tergantung penggunanya. Jika dipakai untuk kebaikan, maka ia akan menjadi baik dan begitu pun sebaliknya. Xiao Yao pun lalu pamit karena ia bilang ia akan mencari Wu Qing yang sudah membuatnya jatuh cinta. Pagi harinya, Zuo Yu mengingat pertarungannya melawan Hon Su. Saat Hon Su akan menghabisinya, tanpa diduga ada seorang yang melemparkan senjata membuat Hon Su melarikan diri. Tanpa diduga, orang yang menolong Zuo Yu itu adalah Yuan Ling. Alasan Yuan Ling melindungi Zuo Yu karena katanya Zuo Yu belum memenuhi janjinya untuk melindungi Yun Zong. Yuan Ling menyuruh Zuo Yu kembali pada Yun Zong dan memberi Zuo Yu sebuah bungkusan yang katanya berisi pil Nine Lotus yang merupakan obat suci. Yun Zong pun akhirnya meminta maaf soal sikap kasarnya pada Zuo Yu kemarin. Ternyata Zuo Yu sudah mengetahui kalau Yun Zong emang sengaja membuatnya kesal. Yun Zong lalu bercerita yang katanya klannya merupakan penjaga harta milik seorang bernama Grand Marshal Khan. Ia juga menceritakan tentang peta harta yang merupakan 4 buah giok yang tersebar di 4 klan yang berbeda. Namun yang tak Yun Zong tahu adalah kenapa ia memiliki kekuatan Xingtian. Zuo Yu lalu menyarankan untuk mencari masternya yang tahu banyak informasi dan mereka berencana menanyakan tentang Yun Zong pada masternya itu. 这谣言背后说不定还隐藏着什么。哎，我上次不会因为区区流言有所顾虑，说不定还能帮你找到。可是萌萌还在睡觉。萌萌。 Semua setuju dan mereka pun berangkat mencari Master Zuo Yu. Ternyata Wu Qing ada di sana dan mendengar pembicaraan mereka semua dan ia bilang jika ia akan mencari bantuan. Scene kemudian berpindah pada malam hari. Xiao Yao yang terus mencari Wu Qing akhirnya menemukan Wu Qing yang sedang berbincang dengan seseorang. Wanita itu bernama Zhen Hongxiu dan Wu Qing meminta bantuan kepadanya. Hongxiu menyadari kehadiran Xiao Yao dan langsung menyerangnya hingga Xiao Yao pun terkena senjata milik Hongxiu dan lalu melarikan diri dari sana. Wu Qing mencegah Hongxiu yang mencoba mengejar Xiao Yao karena ia bilang mereka harus fokus pada urusannya. Wu Qing lalu menemui Hon Su untuk meminta bantuannya. Tapi si Hon Su bilang ia sudah tak tertarik dengan urusan harta itu lagi. Wu Qing memohon dan katanya kali ini Hon Su cukup membantunya dari luar saja.
Dan untuk membuat Honshu mau membantunya, Wuking bilang jika salah satu harta ada yang bisa digunakan untuk mempertahankan kecantikan Honshu dan sang penyihir agung bersedia memberikan harta itu pada Honshu. Honshu menyebut penyihir agung sebagai adik kecilnya yang sangat tahu apa yang ia suka. Sementara Yunzong dan teman-temannya telah sampai di suatu desa dan terlihat para penduduk di sana sangat menghormati Zuoyu. Zuoyu mengajak teman-temannya makan di sebuah penginapan dan saat memesan makanan ada seorang pria tua yang bilang ia akan membayar semua makanan yang dipesan oleh Zuoyu. 小折子，这不是你的风格呀。 Yunzong berterima kasih pada pria itu, tapi ia bilang jika ia sangat suka minum anggur dan Mengmeng sangatlah rakus dan takut pria tua itu akan membayar makanan dan minuman dalam jumlah banyak. Tapi pria tua itu bilang jika ia lebih rakus dan Mengmeng tak ada apa-apa dibandingkan dengan dirinya. Untuk membuktikan kata-katanya, pria tua itu mengajak Mengmeng untuk lomba makan melawannya dan menantang Yunzong lomba minum. Pria tua itu memenangkan pertandingan dan ternyata ia adalah master dari Zuoyu yang bernama Duan Lingfeng. Lingfeng yang sudah mengetahui masalah Yunzong dari muridnya pun menyuruh Yunzong dan yang lainnya beristirahat di penginapan itu untuk sementara waktu. Lingfeng lalu bercerita kalau dahulu seorang bernama Temujin yang merupakan ketua dari 3 pahlawan pedang yang tak terkalahkan menjadi seorang raja. Namun setelah kematiannya, keturunan Temujin memperebutkan tahtanya membuat dinasti Yuan merosot dengan cepat. Sejak saat itu, divine skill dan tombak milik Temujin yang adalah sebuah harta menghilang begitu saja. Lingfeng juga bilang kalau sebuah makam di Gunung Salju mungkin ada hubungannya dengan itu semua dan menyuruh Yunzong dan yang lainnya memeriksa makam tersebut. Lingfeng juga menjelaskan tentang Xingtian sama persis dengan yang pernah dikatakan Xiao Yao. Namun ia menambahkan jika harta suci akan segera ditemukan saat Xingtian terbunuh. Yunzong pun menyalahkan dirinya yang katanya anggota klannya harus mati karena para penjahat sebenarnya mengincar Yunzong. Yunzong yang keluar penginapan sendirian lalu mendengar suara Kikige yang memanggilnya dan berlari ke arah sumber suara tersebut. Yunzong yang keluar penginapan sendirian lalu mendengar suara Kikige yang memanggilnya dan berlari ke arah sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari Yuanling yang sudah menunggu Yunzong. Yunzong bilang pada Yuanling ia kesana karena mendengar suara istrinya. Yuanling bertanya seperti apa istri Yunzong dan si Yunzong pun menceritakan saat pertemuan pertamanya dengan Kikige. Yunzong yang saat itu sedang berpatroli dengan 2 teman klannya tanpa sengaja melihat Kikige yang sedang dikepung oleh orang-orang bertopeng pelindung hukum. Yunzong langsung menolong Kikige dan membuat para pria itu kabur. Yunzong pun lalu membawa Kikige yang pingsan ke klannya. Ia juga bilang Kikige selalu terlihat sedih saat sendirian, tapi ia selalu berusaha menghiburnya. Yunzong pun masih menyalahkan dirinya atas kematian Kikige, tapi Yuanling bilang bagaimana jika Kikige seandainya masih hidup. Yunzong menjawab jika memang masih hidup kenapa Kikige tak menemuinya. Yuanling lalu mengajak Yunzong hidup bersamanya karena katanya dunia yang berbahaya ini tak cocok untuk Yunzong. Namun Yunzong berkata kalau ia harus membalaskan dendam klannya dan tak boleh gagal. Yunzong akhirnya meninggalkan Yuanling dan ternyata Yuanling adalah Kikige guys. Ia sengaja menyamar sebagai Kikige dan hidup di klan Yunzong hanya untuk mengambil batu gioknya dan semua yang terjadi ternyata hanyalah settingan Yuanling sendiri. Suatu hari Wuking mendatangi Yuanling yang menyamar sebagai Kikige dan berkata jika sepertinya Yuanling sudah benar-benar menyukai Yunzong. Wuking juga mengingatkan kalau identitas Yuanling yang sebenarnya tak bisa diubah. Ia juga mengancam jangan sampai sang penyihir agung turun tangan sendiri. Tapi Yuanling yang sepertinya udah benar-benar mencintai Yunzong berkata kalau ia tak akan memaafkan siapapun yang berani melukainya. Tapi ia terdiam saat Wuking berkata bagaimana jika master mereka yang melakukan itu. Dan karena hal itulah kenapa Kikige selalu terlihat sedih saat sedang sendirian. Yunzong yang sudah kembali ke penginapan dimarahi oleh Zuoyu karena menghilang begitu saja. Yunzong yang masih galau lalu bertanya bagaimana jika semua orang dari Martial Society ingin membunuhnya yang seorang Xingtian. Zuoyu menjawab jika semua orang ingin membunuh Yunzong maka mereka harus berhadapan dengannya.
Scene lalu berpindah dan kita akan diperlihatkan saat Wuking melapor pada penyihir agung Xiao Yu jika istana Suanu dan klan teratai putih bersedia membantu mereka. Xiao Yu bilang jika tuan muda mereka masih kekanak-kanakan dan terlalu egois. Malah ia menghancurkan semua rencananya hingga master mereka menyalahkan Xiao Yu. Penyihir agung memberi Wuking satu kesempatan lagi dan kali ini ia tak boleh gagal. Wuking pun diberi sebuah pil yang katanya bisa membuat Wuking sedikit lebih kuat setelah memakannya. Namun setelah memakan pil tersebut, Wuking menjadi lemas lalu mengingat masa lalu saat ia dan Yuanling berjalan-jalan karena akan menjalankan tugas mereka di klan Yinglong yang adalah klan Yunzong. Yuanling bilang panggil saja dia dengan nama Jianling saat mereka sedang berada di luar. Di sanalah untuk pertama kalinya Yuanling menyamar sebagai Kikige. Ia berpesan pada Wuking untuk berjuang dengan baik dan jangan mudah dimanipulasi oleh si penyihir agung. Di sana terlihat Yuanling sangat tak menyukai sang penyihir agung. Wuking pergi meninggalkan Yuanling dan melapor pada penyihir agung jika tuan muda mereka berencana menyusup ke klan Yinglong seorang diri. Penyihir agung lalu memberi Wuking senjata yang katanya buatan kakaknya yang tak lain adalah Honshu agar Wuking bisa lebih mudah menjalankan tugasnya. Wuking menunjukkan pedang itu pada tuan mudanya dan Yuanling bilang jika si penyihir sedang memanipulasi Wuking dengan memberikannya pedang tersebut. Tapi Wuking bilang penyihir agung hanya berusaha menunjukkan rasa terima kasihnya. Mendengar itu, Yuanling marah dan menyuruh Wuking kembali pada sang penyihir agung, membuat Wuking sedih mendengar kata-kata tuan mudanya itu. Ia juga lalu mengingat saat bertarung melawan Zuoyu di klan Yingyu. Ternyata setelah bertarung melawan Zuoyu, Wuking terluka parah dan ditemui oleh si penyihir agung. Penyihir agung bertanya apa Wuking bertemu tuan muda mereka dan Wuking menjawab jika ia tak bertemu dengan Yuanling. Wuking lalu dicekik oleh penyihir agung yang tahu kalau Wuking menyembunyikan sesuatu darinya. Karena terpaksa, Wuking pun menceritakan jika tuan muda mereka yang menyelamatkan Yunzong saat di klan Yinglong. Sang penyihir agung lalu melempar Wuking dan bilang jika ia sudah mengetahui bahwa Yuanling sebenarnya sudah sempat mendapatkan 2 giok tapi malah mengembalikannya pada Yunzong. Wuking pun diinjak karena sang penyihir marah Wuking tak melaporkan hal itu kepadanya. Wuking memohon pada penyihir agung untuk tak membunuhnya. Lalu ia pun tersadar dari pingsannya dan penyihir agung yang ada di dekatnya meminta Wuking untuk tak gagal lagi menjalankan misinya, lalu season 1 pun selesai. Wah, gantung nih. Ya mau gimana lagi karena emang season keduanya belum keluar. Oke, karena videonya habis, gue Ega undur diri dan gak yakin Mupi pamit.